Ya, selamat malam semuanya, selamat malam Dokes, salam bahagia untuk kita semua. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi di malam Jumat lagi. Malam Malam Sabtu ya, Jumat, malam Sabtu lagi, malam malam Sabtu. Sabtu. Oh. Malam Sabtu. Malam Sabtu lagi. Ini kembali ke tema lagi, ke tema ini, kesukaan ibu-ibu nih, pengasuhan. Nah, dari kemarin kan sebenarnya ini Dok, memang ditekankan untuk idealnya kan empati yang perlu dilatih sejak dini kan. Idealnya seperti itu untuk membangun masyarakat yang bahagia. Nah, sebenarnya kemarin kan belum dibahas ya, masyarakat yang bahagia itu seperti apa sih Dok? Nah, ini mungkin Dokes mau menjelaskan lagi masyarakat yang bahagia itu seperti apa? Atau mungkin dijelaskan dulu Dok, bahagia itu apa? Silakan Dokes menjelaskan. Nah, kembali lagi ya. Ini kita kembali ke pembicaraan awal, bahagia itu apa, di otak kita itu apa. Gitu. Sebetulnya yang namanya, memang yang namanya bahagianya apa namanya, bahagianya manusia dengan bahagia binatang-binatang yang lain itu sama itu. Bahagianya kita dengan bahagia binatang-binatang yang lain itu pada dasarnya otaknya itu sama. Apa yang membuat misalkan tikus itu bahagia itu aktivitas otak di tikus yang bahagia itu sama dengan aktivitas otak yang bahagia pada manusia gitu. Misalnya gitu ya. Tikus itu akan bahagia kalau dia melihat keju. Bahagia otaknya gitu. Bahagia otaknya. Pada saat dia mulai memakan keju, kebahagiaannya hilang gitu ya, gitu. Ya itu, kebahagiaannya hilang gitu. Terus kemudian kalau misalkan tikus menemukan pasangannya bereproduksi pada saat ya. Jadi pada saat yang ceweknya itu mengalami masa subur atau yang namanya ovulasi itu. Jadi mengalami etrus ya. Etrus gitu. Jadi etrus itu adalah binatang-binatang cewek itu, binatang betina itu memberikan tanda kepada cowoknya. Iki aku siap diewek loh gitu ya. Siap dikentu. Itu artinya itu etrus itu. Jadi binatang-binatang pada umumnya itu ya. Binatang pada umumnya itu mereka melakukan aktivitas seksual pada saat betinanya mengalami fase subur ya, fase subur. Jadi pada saat mengalami ovulasi itu ya, ovulasi. Nah itu dia mengalami terus mengeluarkan etrus. Dan etrusnya itu beda-beda antara satu binatang dengan binatang yang lain. Misalnya kalau anjing itu mengeluarkan feromon gitu ya. Mengeluarkan feromon. Feromon itu bau-bauan yang aroma nggak kecium gitu. Kalau kamu itu misalnya kamu kamu itu sebetulnya tertarik dengan feromon tertentu, tapi ini nggak bau gitu, nggak tercium aroma, tapi feromon itu bisa ditangkap oleh saraf nomor 1 kita, olfaktorius itu, dan memberikan sinyal kepada otak kita itu untuk ketertarikan secara seksual. Nah, pada binatang-binatang juga demikian. Nah, kalau binatang itu terus kemudian mendapati pasangannya, itu otaknya juga bahagia. Jadi pada dasarnya kebahagiaan di otak kita itu adalah satu. Pada saat ancaman keberlangsungan hidup, ancaman itu menghilang, itu otak kita itu memberikan sensasi bahagia. Contoh tadi, tikus itu pada saat dia melihat makanan itu ya, otaknya bahagia gitu. Artinya ancaman keberlangsungan hidupnya, ancaman hilang gitu. Ya. Sehingga bahagia yang model seperti ini nih, model yang seperti seperti yang ada pada otak tikus dan otak binatang semua termasuk otak manusia, itu usianya pendek gitu. Usianya pendek gitu. Supaya apa? Yang namanya evolusi, alam semesta itu evolusi itu membuat seperti itu. Supaya apa? Supaya terus-menerus untuk mempunyai motivasi melanjutkan kehidupan itu ya. Jadi bahagia dalam terminologi neuroscience itu adalah yang pertama,
hilangnya ancaman kehidupan, ya, hilangnya ancaman kehidupan. Yang kedua, harapan untuk melanjutkan spesies itu. Ya, jadi harapan untuk melestarikan spesies itu, harapan bahwa spesies kita itu ada terus di panggung kehidupan bumi ini itu. Nah, dua hal ini memberikan sensasi bahagia pada otak binatang gitu. Ya, jadi ada dua yang memberikan sensasi bahagia. Yang pertama adalah hilangnya ancaman kehidupan, misalnya melihat makanan gitu ya. Itu bahagia. Atau gitu ya. Atau sesaat setelah lepas dari yang namanya predator. Misalnya kijang itu dikejar cita atau dikejar harimau gitu ya. Sesaat dia lepas, itu dia mendapatkan sensasi bahagia di otaknya. Dan itu juga yang membuat mereka itu mengulangi kegiatan itu lalu melihat ancaman gitu. Nah, jadi yang namanya kebahagiaan ini adalah senjata. Seperti yang lain-lain, kecemasan juga, bahagia itu juga. Hanya pada porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Pada porsinya sendiri-sendiri. Nah, ini pada semua binatang, termasuk manusia gitu. Tetapi manusia ini mengalami perkembangan evolusi. Bukan evolusi sih, sebetulnya revolusi gitu. Revolusi yang kemudian meningkatkan yang namanya kecerdasan bergerombolnya gitu. Ya, yang namanya swarm intelligence itu. Swarm intelligence itu pada binatang itu pada beda. Swarm intelligence pada semut misalnya, itu bisa melibatkan jutaan semut itu ya. Mereka saling akrab, jutaan semut itu. Jutaan semut itu. Semut itu juga gitu, dia membaui zat-zat kimia yang dilepaskan oleh kawanannya gitu. Akrab mereka gitu. Jutaan semut itu bisa bekerja sama gitu. Secara alamiah memang seperti itu. Dia sejak lahir semut itu memang dirancang seperti itu gitu. Semut itu sejak lahir, artinya ini adalah evolusi dari spesies gitu. Spesies. Semut itu sudahlah ya gitu. Misalkan terus kemudian burung gitu ya. Burung yang bergerombol gitu. Kelelawar bergerombol terbang gitu. Kelelawar bergerombol terbang. Itu pada dasarnya itu adalah swarm intelligence. Swarm intelligence itu sendiri adalah meningkatkan ketahanan kelompok ya. Ikatannya makin kuat. Semut sendirian itu orang nggak takut itu, diinjek itu. Tapi kalau kemudian marabunta sak gerombolan, larilah manusia itu ya. Ya, jadi kecerdasan dalam hal ini, kecerdasan individu, terus kemudian dia berkelompok menjadi kecerdasan bergerombol, daya tahan hidupnya makin tinggi gitu ya. Jadi yang namanya kebahagiaan tadi pada dasarnya untuk tadi itu ya, mempertahankan kehidupan. Nah, kalau kemudian bergerombol itu binatang itu lebih kuat, mereka akan cenderung bergerombol. Kenapa? Bergerombol itu menghasilkan kebahagiaan tersendiri gitu ya. Bergerombol itu menghasilkan kebahagiaan tersendiri pada binatang-binatang. Makanya binatang-binatang yang binatang-binatang sosial itu ya, yang bergerombol cenderung bergerombol gitu. Hanya saja pada binatang-binatang besar gitu ya. Binatang yang besar ini, binatang-binatang besar itu ya seperti manusia, wedus gitu ya. Terus kemudian anjing itu. Misalkan serigala itu bergerombol gitu ya. Tapi begitu mencapai jumlah tertentu, mereka akan pecah gitu ya. Pecah karena tidak efektif lagi gitu ya. Tidak efektif lagi bergerombol dalam jumlah besar bagi binatang-binatang itu tidak efektif lagi gitu. Tidak efektif lagi gitu. Nah, singa gitu. Singa itu juga gitu. Begitu sampai pada jumlah tertentu dia pecah gitu. Pecah karena ya efektivitas kehidupan selama rentang evolusi itu seperti itu gitu ya mereka. Kenapa? Nah, manusia itu mengalami revolusi kognitif pertama pada saat dia akhirnya mengembangkan berbahasa itu ya.
Manusia bisa bergerombol lebih banyak itu. Manusia bisa bergerombol lebih banyak gitu. Pada dasarnya manusia ini kalau secara apa namanya fisik gitu, otak kita itu hanya bisa mengenali paling banyak 150 orang gitu ya. 150 orang. Efektifnya kecerdasan bergerombol manusia tanpa kata-kata, tanpa bahasa itu adalah 35. 35. Itu tanpa bahasa gitu ya. Tanpa bahasa, tanpa narasi. Otak kita itu akrab dengan 35 orang. Maksimal 35 orang. Maksimal 35 orang. Lebih sedikit, lebih bagus, lebih efektif kerjasamanya. Tapi pada saat manusia itu sudah mengembangkan bahasa, mereka bisa bekerja sama dalam jumlah ratusan. Awalnya ya, awal ini apa namanya, kita ngomong masalah awal ya, pada saat revolusi kognitif bahasa gitu ya. Bahasa itu, karena bahasa itu bisa ratusan itu. Ratusan manusia bisa bekerja sama, meskipun nggak saling kenal, nggak saling akrab maksudnya ya. Seperti yang sering kita ambil contoh, kalau kita itu dalam satu angkatan mahasiswa itu lebih dari 150, misalkan 200 atau 300 itu, ada yang nggak kita kenal gitu. Ada yang nggak kita kenal gitu. Tapi begitu kita pakai jas alma mater, kita tahu itu teman gitu ya. Ada narasi di situ, ada fiksi di situ. Nah, akhirnya manusia itu memerlukan sesuatu hal yang lain itu untuk yang namanya memperkuat yang namanya kelompok ini gitu. Kelompok ini makin kuat gitu, memperkuat kelompok ini itu ya itu. Nah, akhirnya konsep bahagia individual itu berbeda dengan apa namanya bahagia kolektif atau komunal, beda itu. Itu beda, apalagi setelah yang namanya revolusi agraris ya. Pada saat manusia memasuki dunia agraris ya, kultur agriculture, apa namanya pertanian gitu. Satu desa itu atau satu suku itu bisa ribuan gitu. Tentu ada yang nggak saling kenal gitu. Ada yang nggak saling kenal gitu. Ya, nah kalau seperti itu adalah maka mereka mengembangkan narasi-narasi yang berbeda gitu ya. Meminjang tangan ketiga gitu ya. Pada dasarnya adalah untuk memperkuat ikatan kelompok gitu. Semakin kuat ikatan kelompok, manusia akan bahagia gitu. Nah, tantangannya makin lama makin luas gitu. Nah, setelah revolusi industri, luas lagi, lebih luas lagi gitu ya. Lebih luas lagi. Nah, sekarang setelah kemudian revolusi industri, belum sampai 200 tahun, disusul dengan revolusi pengetahuan ilmiah, revolusi sains, ya, pengetahuan ilmiah. Nah, kita memerlukan lagi kerjasama yang lebih besar gitu. Nah, saat sekarang ini terus kemudian pada saat revolusi digital atau revolusi kembar itu ya. Ada revolusi yang bareng, pertama kali adalah revolusi bioinformasi. Dan yang kedua adalah teknologi informasi itu ya. Dua hal ini membuat kita sekarang itu mempunyai tantangan yang berbeda itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Kita itu sekarang paham kok bagaimana cara kerja otak kita. Itu yang namanya bioinformasi. Kita sekarang paham bagaimana cara sel kita bekerja. Itu yang namanya bioinformasi gitu. Hanya saja hal ini menjadi disruptif, menjadi kacau kita mengenalinya karena dibarengi dengan infotek, teknologi informasi gitu. Sehingga informasi yang kita dapat bukan informasi yang sesungguhnya itu benar atau salah, tidak gitu. Kita gagap gitu ya. Nah, sekarang tantangannya adalah kebahagiaan. Kalau dulu awal tadi ya, bagaimana membuat 35 orang bahagia gitu ya. Bahagianya 35 orang ini adalah terpisah dengan kebahagiaan 35 orang yang lain di kelompok yang lain, terpisah gitu. Itu terpisah gitu ya. Itu ya seperti binatang-binatang itu, serigala gitu, simpanse gitu ya, itu.
Otaknya begitu. Tapi karena kita itu yang namanya apa namanya yang namanya perkembangan perkembangan pengetahuan, perkembangan kognitif gitu ya. Manusia kognitifnya yang berkembang gitu ya, berkembang. Otaknya tetap, otak kita tetap gitu ya. Otak kita tetap 35 gitu ya. Tetap 35 gitu ya. Dan kemudian yang lebih luas lagi, kita mengenali 150 orang karena dalam waktu 350.000 tahun itu nggak pernah bekerja sama lebih dari 150 orang gitu ya. Nah, kemudian pada saat terjadi ya kira-kira 10 sampai 12 tahun yang lalu gitu ya. Terus kemudian kita mengenal otak, kita mengenal itu ya. Ada fenomena baru, fenomena yang namanya agriculture yang menghasilkan masyarakat yang berkumpul menetap membentuk sebuah peradaban itu. Sehingga satu kelompok bisa ribuan gitu. Nah, sekarang waktu itu tantangannya adalah bagaimana 4.000 orang bahagia gitu. Ya, mengabaikan kebahagiaan 10.000 atau 14.000 orang yang lain gitu. Sekarang tantangannya tentu berbeda gitu. Sekarang itu tantangannya adalah bagaimana kita bekerja bersama-sama. Disclaimer gitu ya. Disclaimer, ini disclaimer. Tidak harus kita itu kerjasama dengan semua orang gitu. Tidak harus gitu. Tidak ada keharusan bahwa kita itu kerjasama. Ayo kita itu hidup bareng as human ya, as a human. Kita hidup bareng, live as one. Kalau katanya John Lennon gitu ya. Kita nggak ada orang Inggris, nggak ada orang Indonesia, nggak ada orang nggak ada orang Denmark. Kita live as one gitu. Nggak ada yang mengharuskan itu gitu. Nggak ada harus. Tapi toh kalau saya disuruh memilih, saya memilih itu gitu ya. Tidak ada keharusan, nggak ada keharusan itu ya, nggak ada keharusan. Nah itu yang dikatakan. Jadi kalau kita membahas kebahagiaan itu tadi, ya ini itu kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bersama. Kalau menurut terminologi kebahagiaan manusia bareng. Nah, kalau tadi kan kamu tanya itu, kenapa ada ada yang namanya Finlandia, Denmark itu lebih bahagia dari Indonesia gitu. Apa yang membuat mereka itu bahagia gitu? Mereka itu kerjasamanya itu bukan hanya lintas, bukan hanya dalam kultur Jawa tok gitu, mengabaikan. Kalau kita Jawa ketemu Sunda aja udah gegeran kok gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Ya Jawa Timur ketemu Jawa Barat di PON wah kayak bunuh-bunuhan gitu ya. Ya, sampai sekarang yang namanya Indonesia sama Malaysia itu seperti Korea Utara dan Selatan, nggak bisa digabungkan gitu ya. Ini adalah tantangan tersendiri gitu ya. Sulit bagi orang Indonesia itu memberikan empatinya kepada orang Malaysia, sulit gitu ya. Demikian juga Malaysia sulit memberikan empatinya kepada orang Indonesia. Sama negara-negara Skandinavia dulu juga begitu. Mereka itu saling lirik-lirikan itu antara Swedia sama Denmark gitu. Meskipun mereka sesama Nordik, mereka itu kayak mau berantem aja itu dulu gitu ya. Nah, tapi sekarang setelah kemudian mereka mengembangkan bagaimana mengembangkan yang namanya empati tadi itu, terus kemudian mereka antara 4 negara Nordik itu nggak bersaing itu, mereka bekerja sama. Tapi sekali lagi, tidak ada keharusan kita seperti apa, tidak ada. Gitu. Evolusi ini berjalan acak gitu ya. Dari yang namanya pada saat kita itu pada saat kita masih pemburu pengumpul, terus kemudian mendadak ada yang namanya masyarakat agriculture yang menghasilkan elit-elit pemalas. Itu ya konsekuensi dari perkembangan yang tidak dirancang itu. Tidak ada atau not by design bahwa yang namanya masyarakat pemburu pengumpul itu terus akan selalu menjadi masyarakat pertanian. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Pada saat tahun-tahun awal tahun 60-an, tahun 70-an bahkan penelitian yang dilakukan oleh Jared Diamond itu di Papua itu
Mereka itu pemburu pengumpul masih gitu ya. Pemburu pengumpul gitu. Karena ya pertanian itu kan baru 10.000 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya kan kita itu sering itu. Kapan manusia itu mulai muncul? Antara 300 sampai 350.000 tahun. Loh, selangnya itu 50.000 tahun itu ya. Jadi kalau misalnya masyarakat agrikultur muncul di bulan sabit subur ya di daerah Mediterania gitu, sekitar 10 sampai 12 tahun yang lalu di Mediterania itu. Bukan berarti sak dunia itu sudah mengalami apa namanya revolusi agrikultur, enggak itu. Bahkan di daerah-daerah pedalaman misalnya Amazon sana itu masih dipercayai bahwa masih ada masyarakat pemburu pengumpul, termasuk di Pulau Papua gitu. Dan itu diteliti oleh Jared Diamond gitu. Ya, nah dalam hal ini kebahagiaan orang-orang yang namanya masyarakat pemburu pengumpul dengan masyarakat pertanian ya tentu beda gitu. Ya, mereka akan mengabaikan istilahnya kebahagiaan suku lain gitu. Nah, artinya apa? Kalau bisa mencuri persediaan suku lain, itu adalah sesuatu yang bagus untuk sukunya dia. Gitu ya. Jadi pada saat kita pada saat memasuki masyarakat agriculture itu, otak kita akan bahagia kalau berhasil merampas persediaan lumbung desa tetangga. Gitu. Ya, itu bahagia itu. Bahagia. Tapi sekarang kita tahu kalau kita melakukan itu ada orang yang tidak bahagia gitu. Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bahagia bareng-bareng. Itu aja, Wim, gitu. Itu kalau menurut neuroscience ya itu. Ya emang itu kayak gitu, ngajak orang untuk bahagia bersama itu susah, Dok. Tapi gini, Dok. Mungkin sedikit cerita bagi yang latar belakang kayak Finlandia, Swedia itu apa latar belakang kok mereka kepikiran ingin jadi negara bahagia seperti itu? Apa mereka pernah ada masalah di masa lalu atau gimana tuh? Yang mana, Mim? Ya kayak negara-negara bahagia kan pasti kan dulunya belum bahagia, Dok. Belum jadi negara bahagia. Jadi itu kebetulan aja, Wim. Itu not by design gitu ya. Tidak dirancang sebelumnya. Misalnya tetua Denmark sejak abad lalu itu mengharapkan enggak, itu kecelakaan aja gitu ya. Sejarah itu selalu ada belokan-belokan yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Makanya tidak ada lah yang namanya peramal yang bisa menentukan apa yang akan terjadi di masa depan itu. Contohnya aja ya, kita dulu pernah ada penulis yang namanya Alvin Toffler itu ya. Alvin Toffler itu yang tahun 70-an akhir itu membuat buku ya, 80 dia tahun 70-an 80-an itu menulis ulasan-ulasan apa yang akan terjadi di tahun 2000 gitu ya. Alvin Toffler. Judulnya itu salah satunya adalah The Third Wave itu ya. The Third Wave, gelombang ketiga gitu, gelombang ketiga. Selain Alvin Toffler ada yang namanya John Naisbitt itu ya. John Naisbitt itu yang dia waktu itu nulis buku yang namanya Megatrend 2000, Megatrend 2000 itu. Mereka itu mengulas apa yang akan terjadi di tahun 2000, negara-negara mana yang akan mengalahkan atau menjadi negara-negara raksasa ekonomi mengalahkan Amerika gitu. Ya, tuh. Itu Alvin Toffler itu yang disebut Alvin Toffler adalah Irlandia gitu ya. Terus kemudian India gitu, Irlandia. Wah, membahas nggak ada mereka yang menyebut Cina itu nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Nah, sekarang raksasa ekonomi ya Cina gitu. Nggak ada. Orang yang meramal apa yang terjadi dia akan, nah sama aja gitu. Tahun 80 saya pun ya nggak ngira yang namanya Denmark dan Norwegia itu jadi kayak gini gitu ya. Nggak pernah gitu. Nggak pernah menyangka gitu.
Hanya saja itu adalah sebuah kebetulan, gitu ya. Kebetulan ya tentu adalah didorong oleh agen-agen perubahan di sana, gitu ya. Tetapi itu tidak baik desain, tidak direncanakan, gitu. Hanya saja kebetulan usulnya itu diterima, gitu ya. Lobbynya masuk, usulannya diterima, sehingga bagaimana 4 negara Nordik ini terus melakukan revolusi mental. Nah itu betul-betul revolusi mental kalau mereka itu, gitu ya. Itu betul-betul revolusi mental dalam waktu nggak sampai 15 tahun. Norwegia itu penjaranya yang tadinya penuh sekarang jadi kosong, gitu ya. Nggak sampai 15 tahun, gitu ya. Penjara Norwegia menjadi kosong, gitu. Itu betul-betul revolusi mental memang, gitu ya. Memang iya, gitu. Lah kalau Indonesia itu mau revolusi mental, pertanyaannya sederhana. Itu yang direvolusi itu mental yang seperti apa? Mau jadikan yang seperti apa itu? Ini gitu aja gitu. Ya, itu adalah apa namanya? Itu adalah yang terjadi pada negara-negara sama dengan Jepang gitu. Meiji itu ya, Meiji Tenno ya, Meiji Tenno itu, ya dari dulu dia mempunyai ide, tapi ide dari Meiji Tenno itu, Kaisar Meiji itu membuat orang Jepang berantem sendiri, berdarah-darah 100 tahun lebih itu. Ya, kalau seandainya Jepang itu nggak kalah perang dunia kedua, ya nggak seperti ini Jepang ini gitu. Enggak gitu ya. Hanya saja kebetulan aja yang namanya Jepang itu kalah Perang Dunia Kedua, terus kemudian ada MacArthur, kebetulan juga yang ditunjuk sebagai ketua tim otorita Jepang ini MacArthur, jadilah kayak seperti ini Jepang itu kebetulan gitu, kebetulan aja, meskipun yang diimplementasikan oleh MacArthur itu ya sejalan dengan ide-idenya Meiji gitu. Tapi kebetulan gitu. Jadi kalau kita membicarakan gimana itu mereka seperti itu, kebetulan gitu. Kebetulan punya Jepang ini punya raja gila gitu. Kalau seandainya dia itu bukan raja, sudah dibantai, dia itu sudah dibunuh sama shogun gila itu gitu. Sama gitu ya. Nah, kebetulan aja gitu. Nah, Cina itu juga begitu. Cina itu juga kebetulan aja mendadak itu sekarang dia menjadi raksasa gitu ya. Ya, kebetulan aja yang namanya Mao itu punya murid seperti Deng Xiaoping gitu ya. Kalau nggak ada Deng ya nggak kayak seperti ini. Ini semuanya kebetulan gitu ya. Hanya saja kalau kita menentukan bagaimana akhirnya mekanismenya Jepang itu seperti ini, terus mekanismenya Cina itu menjadi raksasa ekonomi awalnya itu. Nah, tapi itu tidak lantas bisa berulang atau bisa diulangi gitu ya. Secara persis itu ya belum tentu gitu. Pertanyaannya ya seperti misalkan, bisa nggak Indonesia itu seperti Denmark gitu? Ya bisa sih, tapi kemungkinan kecil gitu. Kemungkinan kecil gitu. Bisa nggak Indonesia itu seperti Finlandia? Ya bisa, tapi kemungkinan kecil. Kenapa? Ya, kalau ditanya, mau nggak kamu nggak boleh ngajari anak berdoa? Lah nggak mau? Itu. Nggak mau itu. Lah ya wes lah, nggak apa-apa gitu. Ya itu. Ya semua kebetulan, artinya kebetulan itu disokong oleh hal-hal yang memang sesuai dengan hukum-hukum konsekuensi gitu. Misalnya, ya tidak mendadak lah Indonesia itu menjadi negara anggota G20 gitu. G4. Nah, enggak itu. Ada itu ya. Variabel-variabel yang membuat Indonesia itu pantas gitu. Dan itu ya not by design sih gitu. Misalnya orang-orang kemarin tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kepala-kepala negara G20 ya. Bagaimana Indonesia itu bisa lepas dari efek pandemi? Jawabannya kebetulan gitu. Nah, kebetulan memang gitu. Kenapa misalnya ya? Pada saat di negara-negara yang lain itu merosot itu ya,
Ekonomi Indonesia tetap jalan. Kenapa misalnya? Sepeda motor di Jakarta itu ada 12 juta sepeda motor gitu ya. Sepeda motor itu. Pada saat ada lockdown, ada pembatasan social distancing itu di negara-negara lain kesulitan. Di Indonesia semua jadi kurir. 12 juta orang jadi kurir mendadak gitu. Nah, ekonominya tetap jalan gitu. Yo, kuliner tetap jalan meskipun itu pandemi ya memang ada industri-industri yang gulung tikar, tapi yang namanya kurir itu sama makanan tetap aja makin banyak, makin tidak ada orang Indonesia saat pandemi itu jadi kurus, makin gendut semua, makan aja gitu. Ini yang jadi persoalan. Jadi sebetulnya kalau ada satu advantage, ada satu keunggulan, tentu ada disadvantage dalam hal yang lain. Misalnya, karena Indonesia itu infrastruktur untuk transportasinya itu, untuk transportasi umum itu kurang, maka otomatis konsekuensinya semua orang punya motor, gitu ya. Wah, motor. Ini negara motor itu Indonesia. Enggak ada lah negara yang ngalah-ngalahi Indonesia dalam jumlah penduduk yang punya motor itu nggak ada gitu, paling banyak. Dan pada saat pandemi itu motor-motor ini penggerak roda ekonomi nomor 1, Gosen, Gojek gitu ya, walah gitu. Itu adalah salah satu disadvantage gitu. Yang tadinya motor, kalau sekarang sudah pandeminya hilang, ini motor ini menjadi biangnya kemacetan itu ya. Lah itu disadvantage gitu, disadvantage. Tapi itu pada saat pandemi. Nah, hal-hal yang semacam ini yang mengatakan bahwa bisa nggak sih kita seperti itu? Pertanyaannya itu bukan bisa enggak, bisa apa enggak. Pertanyaannya adalah mau apa enggak gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Terus gini tuh, tadi kan memang paling penting kan empati ya, empati yang paling penting untuk menuju kebahagiaan tadi. Berarti kemudian diimplementasikan dalam hukum-hukumnya dok, empati dok. Misalkan gini, kan hukum kadang harus dipisahkan mana yang privat dan hukum yang buat umum gitu dok. Lah maksudnya di sini kan masih kecampur dok, untuk yang privat dan yang umum itu dicampur, no? Ya, nggak bisa dibedakan. Ya, ya. Yang pertama bahwa sekarang adalah yang dinamakan kebahagiaan itu empati tanpa batas, ya. Empati tanpa batas itu. Kalau di zaman istilahnya pada saat sampai tahun 80 gitu ya, tahun 80, empati masih dibatasi gitu ya. Empati masih dibatasi. Misalnya gitu ya, kita waktu itu perang dingin ya. Ya Indonesia itu meskipun non-blok gitu, katanya non-blok gitu ya. Terus kemudian mengklaim bahwa sistem politiknya itu bebas aktif gitu ya, bebas aktif gitu. Jadi ya tidak non-blok gitu. Tetapi kita ke barat-baratan gitu ya, ke barat-baratan. Waktu kita perang dingin itu ya, pada umumnya orang Indonesia itu condong ke Amerika ketimbang ke Uni Soviet gitu ya. Meskipun katanya non-blok gitu ya. Itu jadi kalau ada negara-negara barat yang terus kemudian menang, apalah sekedar main catur aja gitu. Main catur gitu ya. Kalau yang namanya Anatoly Karpov itu dikalahkan oleh misalnya orang Eropa, dikalahkan oleh pecatur Amerika, itu seneng gitu ya. Seneng itu. Bahkan nonton misalnya film-film misalnya film apa? Film Rocky 4 gitu ya, Rocky 4, di mana Rocky Balboa itu melawan Ivan Drago gitu ya. Itu kita ikut seneng Amerika di situ tuh mengalahkan Uni Soviet meskipun cuma di film gitu. Rambo misalnya itu. Seneng banget kita melihat Rambo itu mengalahkan orang-orang Soviet di Vietnam itu. Wah, seneng itu ya. Itu adalah salah satu bentuk bahwa yang namanya empati kita itu arahnya itu milih-milih gitu ya. Arahnya milih-milih gitu. Nah, sekarang itu adalah bagaimana kita itu empati kepada semua orang gitu.
Tidak hanya orang Barat, tidak ada orang Timur, semua orang gitu. Semua orang gitu. Empati benar-benar gitu. Bukan lantas kita benci seseorang gara-gara kita empati ke kucing. Nah, itu kan kita bahas kemarin pada saat pet lover itu ya itu. Nah, itu adalah yang namanya tantangannya sekarang. Tapi sekali lagi tidak ada keharusan itu. Tidak ada keharusan. Bahwa kita harus sama dengan Finlandia, nggak ada yang mengharuskan, nggak ada itu. Bahkan sains sendiri ya, kalau saya ngomong secara sains ya udah sih, ini terserah, ya alam semesta bekerja ya, nanti kita lihat apa jadinya gitu ya. Bahwa kita itu sampai sekarang altruismenya itu milih-milih, reciprocal altruism itu ya memang iya gitu, kecenderungan kita masih seperti itu. Hanya di negara-negara tertentu seperti Jepang, kecenderungan itu dikurangi habis itu ya. Direduksi habis, yang namanya reciprocal altruism di Jepang ini direduksi habis itu. Direduksi habis itu. Karena direduksi habis itu. Sehingga orang Jepang itu tidak segan-segan menolong orang Indonesia yang kesesat gitu. Itu biasa, itu sudah menjadi kultur gitu ya. Apakah kita harus jadi seperti orang Jepang? Tidak ada yang mengharuskan, nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Apakah kita harus sama seperti orang Finlandia? Nggak ada yang mengharuskan, gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada yang mengharuskan. Tapi kalau kita kepingin seperti orang Finlandia, lah caranya niru mereka gitu. Gitu. Ya, Wim. Terus gini dok, kan biasanya ada orang ini bisa nggak dok kita hidup bahagia di lingkungan yang tidak bahagia? Ya, kalau sebagai kebahagiaan individual ya bisa, kesenangan bahagia. Tapi kalau kamu bahagia bisa memenuhi, misalnya dalam rumahmu itu saling menghargai gitu ya. Kamu lah di rumah kamu saling menghargai. Kamu menghargai privasi anakmu. Anakmu menghargai privasi orang tuanya. Masing-masing anggota keluarga menghargai masing-masing privasi. Itu keluarga bahagia, Wim, gitu. Itu keluarga bahagia. Tapi kamu hidup di lingkungan Semarang misalnya. Lah yang nggak bahagia, Wem, itu. Kenapa? Lo akeh begal gitu. Kamu keluar, anakmu keluar, kamu was-was gitu, gimana gitu ya. Oh, kamu ketinggalan misalnya, kamu cari tahu bakso di mana di Ungaran, handphonemu ketinggalan sampai Semarang, balik lagi kamu ketakutan. Jangan-jangan handphoneku nanti hilang di Ungaran gitu. Ya, jadi apakah kita bisa bahagia di lingkungan yang tidak bahagia? Jawabannya ya tidak gitu. Lingkungannya itu yang ditentukan. Ada lingkungan keluarga. Ada nggak sih keluarga bahagia? Ada gitu. Keluarga yang misalkan saling menghargai privasi, itu tentu akan dia lebih bahagia ketimbang yang tidak gitu ya. Tidak itu. Tahu-tahu lihat itu langsung buka-buka handphone gitu. Itu nggak bahagia gitu. Handphone dibuka-buka gitu, dompet dibuka-buka gitu. Itu adalah mereka tidak bisa membedakan yang namanya mana yang ruang privat, mana yang ruang publik. Tapi apakah satu keluarga yang bahagia itu terus kemudian dalam lingkungan besar yang tidak bahagia dia bahagia? Enggak gitu. Dia bahagia dalam lingkungan yang kecil gitu. Nah, beda lagi antara senang dan bahagia gitu. Ya, jadi kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan itu tiga hal yang berbeda. Gembira, senang, kesenangan, gembira, kesenangan, dan kebahagiaan itu tiga hal yang berbeda. Nah, itu jawabannya pertanyaanmu. Apakah kita sebagai individu yang bahagia, keluarga yang bahagia, bisa hidup bahagia di lingkungan yang nggak bahagia? Jawabannya ya tidak gitu. Karena misalkan indeks kebahagiaan orang Indonesia gitu, itu adalah berlaku secara umum. Misalnya meskipun indeks kebahagiaannya orang Maluku Selatan itu lebih tinggi, Maluku Selatan itu lebih tinggi dari orang Jawa gitu. Ya, itu adalah
per kelompok. Tapi kalau kita ngomong Indonesia, ya sudah lah ya, kebahagiaan orang Indonesia itu ya segitu, gitu. Gitu. Berarti intinya memang harus ada kesepakatan kelompok, gitu. Iya, benar. Untuk istilahnya berubah gitu kan, menjadi yang bahagia. Terus ini dekat yang tanya nih tuh, soal kebahagiaan. Apakah kebahagiaan dan kemalasan itu selalu berkorelasi? Malas dan bahagia, apakah berkorelasi? Tidak ada hubungan langsung gitu ya, tidak ada hubungan langsung, hanya saja kebahagiaan itu menghasilkan kemampuan bekerja sama, meningkatkan kecerdasan bergerombol ya. Kalau kecerdasan bergerombol kita itu lebih cerdas, berarti kita lebih bisa bekerja secara efektif dan efisien, gitu ya. Terus kemudian kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih cepat. Karena menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, kita masih punya banyak waktu. Itu kan secara tidak langsung. Baru terus kemudian setelah kita itu adalah itu korelasi itu bukan korelasi, itu konsekuensi bahwa yang namanya kebahagiaan itu akan menghasilkan bahwa kita punya waktu luang itu. Makanya kalau misalkan bagaimana meningkatkan minat baca orang Indonesia, sampai jam 12 malam masih kerja, kapan bacanya gitu. Ya kalau negara-negara yang bahagia mereka bisa bekerja lebih cepat selesai, mereka punya banyak waktu. Sehingga karena dia punya banyak waktu, dia ada waktu untuk membaca, itu ada gitu. Nah, karena kita sibuk gitu ya, yang kita baca ya narasi-narasi pendek di Twitter, di TikTok gitu ya. Dan kita komentarnya itu tidak melihat menyeluruh, ribut aja gitu ya. Dan kulturnya orang Indonesia itu kalau ada pernyataan adalah pokoknya melawan gitu. Bagaimana kontra dengan penjelasan itu hampir selalu itu ya, hampir selalu itu. Karena yang namanya ya di masyarakat yang tidak bahagia itu cara menunjukkan kepedulian itu dengan mengkritik gitu. Pada masyarakat yang tidak bahagia, pada masyarakat yang bahagia itu cara menunjukkan kepedulian itu dengan memuji. Beda gitu. Jadi kalau di sana itu orang saling memuji gitu itu biasa. Tapi kalau di Indonesia orang saling mengkritik gitu. Mengkritik gitu. Itu adalah perbedaannya gitu. Bagus yang mana? Sekali lagi tidak ada yang lebih bagus gitu ya. Berbeda aja gitu. Cuman kalau saya disuruh milih, ya milih yang bahagia. Kalau kamu milih yang nggak bahagia, terserah lu. Hidup-hidup lu gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana tentang sense of fairness dalam kebahagiaan? Sense of fairness itu ya, dalam yang namanya fair itu ya, sebetulnya ya, fairness itu nggak ada sih. Gitu. Fairness itu kan nggak ada dalam kehidupan, fairness itu nggak ada. Yang fair itu setara nggak ada gitu. Tidak ada kesetaraan itu nggak ada, yang ada konsekuensi gitu. Yang sering saya pakai contoh kan kalau misalkan ada anak kambing ketemu harimau gitu. Apa yang terjadi? Nah, ya dimakan gitu. Di mana kesetaraan di situ? Nggak ada itu. Di mana ada moral di situ? Nggak ada gitu. Masa kambingnya itu bilang sama si macannya, Chan, sebagai sesama makhluk hidup kita tidak boleh saling memakan. Lah ini kan kambing libertarian yang kayak gitu itu. Kambing liberal gitu ya. Nggak ada itu. Nggak ada. Bahwa sense of fairness itu terus kemudian dikembangkan pada masyarakat yang bahagia gitu. Iya gitu. Misalnya itu di Swedia itu misalkan di Finlandia itu gaji atau pendapatan bersih ya, pendapatan bersih seorang perawat dengan wali kota
nggak jauh bedanya itu. Pendapatan loh ya, saya nggak ngomong gaji itu. Kalau kalau kamu mau ngomong pendapatan itu lihat yang dibelanjakan itu berapa, jangan lihat gajinya gitu. Ya, kalau orangnya itu punya BMW 520, lah ya omong kosong lah kalau dia ngomong gajinya cuma 15 juta gitu. Ya, kalau pendapatannya ya. Jadi gajinya DPR berapa? Gajinya DPR gaji pokok 4,5 juta. Tapi dia punya mobil mewah. Ya berarti pendapatannya nggak segitu gitu. Ya tapi pendapatan misalkan di Finlandia, pendapatan seorang perawat dengan seorang wali kota itu nggak beda jauh gitu. Nggak beda jauh. Pendapatan ya. Itu pendapatan, hitungannya pendapatan gitu. Nah, kalau kita ngomong gaji itu ya beda lagi gitu. Ya terserah lah kamu ngomong korupsi, pokoknya itu pendapatan. Meskipun itu korupsi kan dari pendapatan. Misalnya pendapatan seorang maling, itu ya pendapatan namanya itu. Ini kita ngobrol itu bukan itu di luar moral itu. Kalau korupsi itu kan terminologi moral. Maling itu ya terminologi moral. Tapi pendapatan seorang maling itu ya tetap pendapatan namanya gitu. Pendapatan seorang maling ya pendapatan itu. Ya itu kan mencuri, ya nggak apa-apa, pendapatannya memang dari mencuri gitu. Itu yang namanya pendapatan. Jadi ya itu yang namanya perbedaan pendapatan, dan itu pada masyarakat yang bahagia makin gapnya itu makin sempit makin sempit. Jadi tidak ada orang yang kaya banget, tidak ada orang yang miskin banget, semua itu kaya itu, nggak ada itu. Ya itu. Oke dok, terus iya kemarin kan kalau nggak salah dokter sempat cerita pernah didatangi sama apa mungkin pejabat atau pemerintah ya, yang katanya minta saran dokter untuk apa biar Indonesia jadi negara bahagia, misalnya ceritanya itu beneran? Nah, ya kalau misalnya ya ada yang bilang gitu, bagaimana caranya bahagia? Saya cuma sederhana, mau apa enggak itu aja. Mau apa enggak? Salah satunya ada mengatakan yang namanya keyakinan itu adalah ruang privat, enggak boleh. Lah langsung enggak mau dia itu. Beneran itu? Tahun kapan itu? Tahun kapan? Baru setiap saat. Nah, baru kemarin baru seminggu yang lalu ngerawat ada pejabat gitu ya, ada tokoh masyarakat gitu yang ngomong yang punya, terus kemudian kita ngobrol pada saat itu juga dia nggak bisa, kita tetap memperjuangkan lewat keyakinan lah, ya terserah kamu lah kalau gitu ya itu ya. Oke dok, terus itu ya mungkin terakhir dok ya masih tahu terakhir mungkin penutup dari Dok Des tentang apa negara bahagia atau kebahagiaan. Sekali lagi ya Wim, judulnya acaramu itu apa namanya, membentuk nggak ada lah generasi emas itu yang nggak ada itu ya. Generasi awal yang nggak ada. Ya misalkan itu ya. Jadi ada yang namanya generasi emas itu nggak ada lah itu. Setiap generasi itu memang beda-beda. Hanya saja ada yang namanya sebuah sistem dalam masyarakat itu yang membuat setiap generasi itu stabil. Misalkan di Jepang itu stabil dari generasi ke generasi ya gitu. Di Finlandia itu ya isinya akan stabil gitu. Di Indonesia nggak stabil gitu ya, nggak stabil. 20 tahun yang lalu Indonesia itu nggak gini. Lebih bagus yang mana? Nggak ada yang lebih bagus, cuma beda aja gitu ya. Ya itu. Kalau dulu IQ kita lumayan di atas 80, mendekati 90, sekarang 78. Gitu. Mana yang lebih baik? Nggak ada lah, cuma ya memang kita goblok gitu aja gitu. Nggak ada yang lebih bagus. Apakah pinter itu lebih bagus dari goblok? Enggak, tapi ya kita goblok 78,4 gitu. Wes Wim, itu jam sama wes. Bisu. Terima kasih Dok Des malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Besok minggu ketemu lagi Dok ya. Ya oke, besok minggu ketemu lagi. Ya, selamat malam semuanya, salam bahagia kita semua.